Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita boleh menikmati kembali anugerah Tuhan. Baik setiap kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dalam pagi hari ini bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita bersama menikmati hadirat Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Allah yang berkuasa, Allah yang heran dan besar, Allah yang berbuat tantangannya membuat kami takjub. Dan pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami untuk menikmati hadirat, membawa hormat pujian bagi Engkau, mengembalikan kemuliaan bagi Engkau, Allah dan Tuhan kami. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Mazmur 63. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri secara pribadi, bertemu muka dengan muka, sujud di bawah kaki, masuk ke dalam altar yang kudus, merasakan kehadirannya di tempat ini. Dan mari bersama kita bawa kemuliaan bagi Dia. Ku beri kemuliaan Tuhan dan hormat kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tidak ada seperti-Mu Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
lebih besar dari pergumulan kehidupan kami. Engkau jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami berpengalaman dengan Engkau hari lepas hari. Terima kasih Yesus. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah minggu kami pagi hari ini, dengan segenap hati kami, jiwa kami menyadarkan diri kami bahwa kami datang sebagai seorang hamba, seorang anak yang terkasih, yang mencintai dan mengasihi Engkau. Maka biarlah bersama-sama kami pagi hari ini mengembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya, kami hanya menyerahkan di dalam tangan kuasa Allah kami yang hidup. Biarlah hanya Yesus Kristus Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Amin saudara. Dunia boleh bergoncang begitu ya. Dunia boleh bingung kesana kesini, banyak perkara yang dihadapi oleh dunia hari-hari ini. Entah itu karena virus yang mengubah banyak hal, yang menggeser banyak hal. Tetapi kita mau percaya bahwa kita akan tetap teguh seperti batu karang, karena ada Yesus di dalam hidup kita. Sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Amin. Allah sumber kuatku.
Puji Tuhan. Luar biasa ketika kita boleh kembali mengingat bahwa kita bisa melalui hari-hari kita. Tentu bukan karena kekuatan kita. Kita terbatas, betul saudara. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Bahkan sekalipun banyak hal, banyak perkara. 1000 rebah di kananku, 10.000 di sebelah kiriku, atau kebalik, saya kadang suka terbalik saudara. Tidak masalah. Yang penting kanan kiri banyak yang rebah, tetapi kita tetap berdiri teguh. Amin saudara. Amen. Sebab Kristus ada di dalam hidup kita. Banyak orang-orang yang Kristen dalam tanda kutip menghadapi hari-hari yang sulit, mereka menyerah. Kenapa? Karena terkadang orang Kristen dalam tanda kutip tidak memahami dengan benar, tidak menghidupi dengan benar siapa yang menjadi dasar hidup kita. Seharusnya Kristus sendiri yang menjadi batu karang di dalam hidup kita. Amin. Dengan segenap hati kita mau berkata kepada Allah. Ketika saya menyanyikan pujian ini, saya belajar untuk menyadarkan diri saya bahwa saat saya berkata, tiada pernah kuragukan, benar, kamu tidak boleh ragu loh ya, begitu ya saudara. Saya rasa tidak ada orang yang tidak pernah mengalami masalah, selalu ada. Tetapi bagaimana kita bersikap, masing-masing orang berbeda. Oleh sebab itu, menghidupi firman sekalipun sulit, kita belajar. Mari berkata bersama, tidak akan pernah kami meragukan kasih setiamu Tuhan di sepanjang waktu musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, tiada pernah meragukan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidup, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun hadapi badai, lewati lomba, tak pernah kau tinggalkan
Terpujilah namamu ya Tuhan kami, Allah pencipta langit dan bumi, yang kami tinggikan dan yang kami agungkan. Oleh sebab karena kebaikan Tuhan, oleh sebab karena perhatian dan kasih sayang Tuhan, kami boleh ada sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia, terima kasih buat cinta yang tak pernah habis-habisnya bagi kami. Siapalah kami yang Engkau perhatikan? Siapalah kami Tuhan? Kami sangat bersyukur atas cinta dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari, setiap detik kehidupan kami, tak sedetik pun Engkau memalingkan muka pandangan-Mu dari kami. Engkau sungguh Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Pada siang hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan duduk diam tenang di kaki Tuhan. Kami ingin diperbaharui oleh firman Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang beracara, Tuhan saja yang memimpin kami untuk memahami firman Tuhan yang sederhana ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kiranya Tuhan pakai untuk penyalur berkat bagi kami semua. Kami serahkan firman Tuhan, biarlah Engkau saja yang berkata-kata bagi kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu, pikiran dan hati kami semua. Kiranya Tuhan, firman-Mu lah yang boleh berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Buat Bapak Ibu semuanya selamat datang juga buat Yoga dan Yordan ya. Yoga dan Yordan. Nah, sepanjang tahun ini kita akan bersama-sama belajar dan terus mendalami kebenaran firman Tuhan untuk terus di dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Amin. Karena
kita ini sebagai manusia yang hanya debu tanah ya. Kalau Alkitab katakan kita sebagai domba-domba. Nah, kalau kita melihat domba itu adalah hewan yang paling lemah ya. Paling lemah. Saya tidak pernah dengar berita seekor domba membunuh gitu. Seekor domba atau bagaimana. Tapi yang paling sering kita dengar ataupun tonton di video-video, kalau saya sendiri sudah jadi tragedi domba yang paling mengerikan gitu. Gak ada ditemukan. Yang paling ada video-video lucu kayak dombanya nyebetuk orang gitu kan. Nah, Alkitab menggambarkan kita sebagai domba seperti itu. Nah, itu bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang kalau tidak ada Tuhan seperti itu, kalau tidak mengandalkan Tuhan, kita bukan siapa-siapa, benar? Nah, untuk itu kita tidak pernah salah. Tahun ini kita akan belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Nah, tema saya pagi hari ini saya akan bawa tentang Tuhan adalah gembala. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus memahami Tuhan seperti Alkitab mengajari kita bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Amin. Kalau gembala-gembala di dunia, kalau gembala-gembala yang kita lihat, kalau yang digambarkan oleh Yeskiel pasal 34 ataupun sedikit yang disinggung oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 10, kita tidak akan pernah menemukan bagaimana sosok gembala yang sejati. Tetapi puji nama Tuhan, Alkitab memberitahukan kita bahwa ada satu gembala yang sejati, gembala yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang hidup bagi kita semua. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 23. Ayat ini mungkin sering kita dengar dikhotbahkan, tetapi biarlah kita diingatkan lagi. Amin. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sudah dapat semuanya? Katakan amin. Oke, kita baca bersama-sama di ayat pertama, kedua, dan tiga terlebih dahulu ya. Di ayat pertama dan kedua. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, Mazmur 23 ini saya tidak tahu apakah menyatu dengan Mazmur 22, tetapi gambaran atau peristiwa yang terjadi itu sangat dekat. Dimana kalau kita melihat pasal 22 dari ayat pertama sampai ke 19 atau sampai ayat 9, di situ Daud mengalami pergumulan yang besar sampai ia katakan di temanya itu, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ini juga yang dikutip oleh Tuhan Yesus Kristus waktu dia sebelum mati di kayu salib. Nah, itu adalah sebuah lukisan atau gambaran atas kehidupan kita. Bagaimana kalau kita hidup tanpa Tuhan? Saya akan bacakan dulu di pasal 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Nah, ini suatu gambaran kalau kita baca dan ada beberapa perkataan seorang Daud yang mengalami suatu kesesakan yang besar, suatu himpitan, suatu masalah yang begitu dahsyat atas kehidupannya. Kehidupan kita juga demikian. Bagaimana kalau kita hidup di luar pengembalaannya Tuhan seperti itu? Maka kita seperti yang digambarkan oleh Yeskiel pasal 34, kita ini sekalian orang-orang atau domba-domba yang tersesat. Benar? Bapak Ibu pasti tahu kalau domba yang tersesat itu seperti apa. Dia tidak akan tahu jalan pulang, benar? Dia tidak bisa seperti itu, hidup di luar kawanan yang lain. Dia akan rentan terhadap serigala-serigala. Dia akan rentan terhadap bahaya-bahaya di luar. Nah, kehidupan kita juga digambarkan seperti domba.
Tetapi di pasal 23 Daud begitu kalau saya baca kalau kita baca dengan teliti, bagaimana Daud berseru kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Kalau kita sudah menjadikan Tuhan, yang pertama, Daud sudah menggambarkan bahwa gembala yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia adalah gembala yang memahami kebutuhan jiwa kita. Amin. Amin. Yang pertama, Tuhan memahami jiwa kita. Nah, yang digambarkan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini menggambarkan suatu pribadi gembala yang sudah cukup dari apapun. Amin. Kalau dia sudah dekat dengan gembala ini sudah menjadi kecukupan baginya, bahwa kalau ada gembala, saya tidak akan kekurangan. Bukan saja hal-hal jasmani ya, bukan saja hal-hal yang lahiriah seperti itu. Tetapi Tuhan lebih membutuhkan hal yang dibutuhkan oleh kejiwaan kita atau kerohanian kita. Nanti kita akan seterusnya akan semakin dalam untuk mengerti kenapa Daud berbicara dan menganggap Tuhan dan menyatakan Tuhan sebagai gembalanya. Nah, ini juga menggambarkan suatu relasi antara domba dan gembala. Suatu relasi yang menyatakan suatu hubungan yang tidak renggang atau tidak kurang gitu. Kedekatan gembala dengan domba, memberikan suatu kenyamanan dan ketentraman. Nanti kita baca ayat selanjutnya. Yang kedua, gembala memberikan kepuasan kepada dombanya. Amin. Kalau kita dekat dengan orang yang bisa memberi rasa aman kepada kita saat suatu masalah datang seperti itu. Waktu kita kecil, kita dilempar batu sama tetangga, mungkin ada salah, kita lari sama siapa? Orang yang bisa memberikan rasa aman kita kepada orang tua, benar? Tetapi Daud memberikan kita mengajarkan kita suatu hal yang sangat berharga. Kalau Tuhan adalah sosok pribadi yang memberikan kecukupan dan kenyamanan. Bukan hanya itu, dia adalah pribadi yang mau dekat dengan kita, pribadi yang mau memberikan seluruh kehidupannya kepada gembalanya. Nanti kita baca di Yohanes pasal 10. Yang kemudian bimbingan dan kedekatan antara domba dengan Allah sudah lebih dari cukup. Itu maksud di ayat yang pertama, bahwa tidak akan kekurangan bukan saja hal-hal jasmani, tetapi kenyamanan dan kebutuhan jiwani kita. Amin. Jadi kalau kita dekat dengan gembala dan gembala yang datang kepada kita akan merasa aman. Amin. Aman dari segala ancaman-ancaman duniawi, aman dari segala hal-hal yang akan membunuh jiwa kita. Kalau kita pernah tahu, pernah dengar atau baca Alkitab, di mana Yesus pernah berkata bahwa jangan pernah takut dengan manusia yang hanya bisa mengambil tubuh yang tidak berharga, tapi takutlah kepada Tuhan yang bisa mengambil semuanya, benar? Termasuk dengan nyawa kita, Dia yang punya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ayat yang pertama. Terus di ayat yang kedua, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, kalau yang ayat pertama itu Daud menggambarkan seorang pribadi dari gembala yang sudah lebih dari cukup karena relasinya, karena dia yang mau datang. Kalau kita baca di Yehezkiel 3:4 itu lebih spesifik lagi bagaimana gembala yang curang, gembala yang tidak bertanggung jawab, tetapi Allah sendiri yang akan mencari domba-dombanya. Daud punya pengalaman seperti itu. Nah, Ia membimbing aku ke air di padang yang berumput hijau, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Maksudnya apa? Kalau kita lihat gembala di Indonesia saya jarang lihat ya. Mungkin kalau saya lihat video-video di Israel gitu, gembalanya berada di depan, benar? Bawa tongkat, tempat minum, ataupun gadanya. Nah, kita selaku orang-orang percaya sebagai gembala-gembalanya Tuhan, kita percayakan Tuhan berjalan di depan kita. Amin. Apapun rencana kita, apapun
rencana dan cita-cita kita, kita tidak bisa mencapainya tanpa Tuhan menuntun kita. Amin. Dan pernah saya katakan beberapa bulan yang lalu, kalau Tuhan akan menghancurkan rencana kita sebelum rencana kita yang menghancurkan kita. Nah, Tuhan juga akan menggunakan kuasa dan kedaulatannya untuk membawa kita dan menggiring kita ke tempat atau di padang yang berumput hijau seperti yang digambarkan oleh Daud. Maksudnya apa? Kehadiran Tuhan memberikan ketenangan sehingga kita bebas dari segala ketakutan. Di padang yang berumput hijau, segala kecukupan, segala ketenangan. Ada gembala di sana. Dan dia membaringkan kita. Dia memberikan suatu ketentraman jiwa kita, suatu kenikmatan yang tidak bisa dunia berikan, yang tidak bisa diberikan oleh gembala-gembala yang lain. Amin. Kalau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati, yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita di tempat yang salah. Amin. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah menggiring kita di suatu tempat yang bahkan hidup kita terancam. Tetapi kadang-kadang kita ini sebagai domba yang tidak tahu apa-apa, domba yang tidak punya pertahanan. Kalau kita melihat diri kita, mungkin kita akan sombong. Oh, saya bisa kok tanpa Tuhan. Saya bisa kok hidup sendiri seperti itu. Saya bisa kok jauh dari komunitas-komunitas Kristen seperti itu. Saya bisa jauh kok dari gereja. Saya bisa mendapatkan apapun. Itu adalah sebuah kebohongan. Nah, karena Tuhan menjanjikan kepada kita dan dari Daud kita belajar bahwa Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya adalah sebuah kalau kita melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Dia akan memberikan suatu kenyamanan. Coba kita buka di Yohanes pasal 10 ayat 14. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-14. Siapa gembala yang dimaksudkan oleh Alkitab, oleh Daud? Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kita sebagai domba harus mengenal siapa Allah kita. Amin. Itu syarat terlebih yang lebih penting. Kalau kita sebagai domba yang nggak tahu diri, kita nggak akan kenal dengan Tuhan kita. Dan domba-domba Allah pasti mengenal siapa Allahnya. Amin. Makanya kalau kita kenal siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, siapa gembala kita, maka kita akan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka pengenalan itu akan membuat suatu tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih tindakan seorang domba yang digembalakan oleh Allah yang benar? Nah, di ayat 10 ini, di pasal 10 ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa gembala yang dimaksud, yang sering digambarkan oleh Alkitab, ternyata Yesus sendiri mengucapkan bahwa Dialah gembala itu. Amin. Dan Dialah yang dengan terang-terangan Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Jadi Tuhan Yesus juga mengatakan dengan perkataan yang begitu kuat dan tidak ada satu orang pun yang bisa yang sanggup mengatakannya. Bagi saya seorang yang sudah mengenal Tuhan, kita yang mengenal Tuhan, tidak ada satupun orang yang bisa menjamin seperti yang dijamin oleh Yesus. Amin. Dan jadi berbahagialah kita semua karena Tuhan Yesus sudah menggenapi siapa yang dimaksudkan oleh Daud. Siapa sih yang digambarkan oleh Daud? Di pasal 22 juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung semua yang kita alami. Di Mazmur pasal 22 ayat yang ke-18. Dimulai ayat 17 saya akan bacakan. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Dan ini terjadi kepada Yesus. Coba kita baca lagi.
Ayat yang ke-11, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Saya bacakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Kita melihat kejadian kepada orang-orang Israel yang dipercayakan Tuhan adalah imam-imam dan para petugas baik suci seperti itu. Nah, Yesus sebenarnya menyinggung mereka. Kalau mereka cuma memeras daripada bulu-bulu domba ataupun susu-susu daripada yang dihasilkan oleh domba, kalau kita baca di Yeskiel ya. Tetapi Yesus menggenapi apa yang ada di Mazmur 22. Yesus sudah menanggung apa yang dialami oleh kita semua. Amin. Yesus sudah menanggung semuanya dan membayar lunas semuanya di atas kayu salib, sehingga Daud berseru kepada Tuhan, dialah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan di situ juga kita harus memahami secara di dalam iman kita bahwa Yesus Kristus sudah menjamin kehidupan kita baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi syaratnya apa? Kita harus tetap berada di dalam pengembalaannya Tuhan kita. Kemudian kita lanjut di ayat yang ketiga. Saya lanjut di poin yang kedua. Yang tadi yang pertama, ia adalah gembala yang memahami jiwa kita, kebutuhan jiwa kita. Terus yang kedua, di ayat 3 kita baca lagi bersama-sama. Ayat 3 dan 4. Mazmur 23 ayat 3 dan 4. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi ayat yang ketiga ini, dia adalah gembala yang seperti yang kita katakan, bahwa dia tidak akan lari dan dia sendiri akan memberikan nyawanya bagi kita. Ini adalah suatu perkataan daripada Daud karena mengalami pengalaman yang begitu lebih dari kita semua. Dia mengalami perjalanan yang sangat hebat dan sangat pengalaman yang tidak ada dimiliki siapapun. Di mana Daud berkata bahwa ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Berarti kalau Daud mengucapkan jalan yang benar, ada suatu jalan yang salah yang akan dialami oleh domba-domba, benar? Benar? Dan kita melihat banyak hal itu, berarti akan ada penyesat-penyesat yang akan menyesatkan domba. Akan ada serigala-serigala yang siap untuk menerkam kita semua. Bukan dalam hal lahiriah ya, tetapi kita lihat akhir-akhir ini banyak bertebaran di dunia media sosial, dan saya pun menghadapinya secara nyata, secara berhadapan seperti itu. Dan yang dimaksudkan Alkitab itu seperti apa sih? Di Yohanes 10 kita melihat bahwa gembala-gembala itu hanya menginginkan, saya bacakannya. Ayat yang ke-12 dari Yohanes pasal 10 tadi. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Coba kita buka di Yeskiel pasal 34. Yeskiel 34 ayat
ayat 2 dan ayat 2 sampai 4. Tolong ada yang bisa bantu membacakan? Yeskiel pasal 34 ayat 2 sampai 4. Yeskiel 34 ayat yang kedua sampai keempat. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Ya. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Begini Allah. firman Tuhan Allah. Terus Celakalah gembala-gembala Israel Ya. yang menggembalakan dirinya sendiri, bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu. Ya, terus Kamu menikmati susunya dari bulunya, kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. ya, ayat keempat. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ya, jadi ada gembala-gembala palsu di dunia ini, benar? Dan itu yang seringkali menjadi momok yang menakutkan bagi kita semua. Sedangkan kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus, Dia menjamin nyawanya sendiri untuk Dia sendiri yang datang mencari gembala-gembala yang tersesat, mencari kita sekalian. Dia sendiri yang akan menyerahkan hidupnya, bahkan Alkitab katakan sampai di dunia orang mati, Tuhan Yesus membayar kita semua. Amin. Dia sendiri datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi gembala-gembala yang palsu ataupun orang-orang yang ingin enaknya saja, Alkitab katakan bahwa mereka hanya menikmati susunya saja. Mereka hanya ambil bulunya untuk membuat pakaian, untuk kebutuhan dirinya. Dan gembala-gembala seperti ini saya yakin ada begitu banyak. Tetapi sekali lagi kita harus lihat kepada Kristus. Amin. Dan pandang gembala kita. Kembali ke ayat yang ketiga. Nah, di ayat yang ketiga dari Mazmur ini, Dia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Nah, Ia menyejukkan jiwa kita melalui Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan kepuasan di dalam dengan bimbingannya kepada kita semua dan pertolongannya kita supaya kita ini mampu berjalan, untuk mampu kembali hidup tenang di dalam komunitasnya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Amin. Jadi Tuhan menyegarkan jiwa kita, Dia menyejukkan kehidupan kita melalui Roh Kudus yang telah diutusnya kepada kita semua. Sehingga Roh Kudus itulah yang membimbing kita. Amin. Roh Kudus itulah yang menguatkan kita, mengajari kita, dan memampukan kita untuk melalui segala badai kehidupan kita. Nah, Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mau menuntun, kata Yeskiel. Tuhan sendiri yang mau mencari kita ketika kita hilang. Tuhan sendiri yang mengurus kita. Tuhan sendiri yang mencukupkan kebutuhan kehidupan kita. Kebutuhan di sini bukan hanya jasmani ya, bukan hanya soal keuangan atau ekonomi, tetapi kebutuhan kerohanian kita yang paling dibutuhkan, yang paling menentukan kehidupan kita. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, benar? Kalaupun ada 70 tahun, kalaupun ada ya. Dan banyak orang-orang yang bahkan lebih muda dari saya sudah dipanggil Tuhan seperti itu. Dan sering Bapak Kepala juga share sama kami, jaga kesehatan, karena kita tidak tahu kapan kita sakit, kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak pernah tahu, tetapi Tuhan menjanjikan dan mengirim dan membimbing kita ke jalan yang tenang dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada kita semua. Amin. Di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, di sini Tuhan Daud menggambarkan bahwa Tuhan itu membimbing kita karena namanya. Amin.
bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita dombanya gemuk, bukan karena dombanya ini dipotong bulunya langsung tumbuh lagi, tidak. Tetapi Tuhan katakan bahwa Dia membimbing kita karena namanya. Amin. Sungguh Dia adalah Tuhan yang hebat. Amin. Di luar batas pikiran kita yang tidak kita pahami. Tetapi gembala-gembala yang palsu, gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, kata Tuhan, mereka akan lari ketika ada serigala yang datang. Mereka akan lari ketika pencuri akan mencuri domba-dombanya. Tetapi Tuhan berkata kepada kita seperti apa? Dia tidak takut bahaya. Sekalipun dalam lembah kegelapan, Dia menyertai kita oleh karena namanya. Dengan seluruh atribut dan kekudusan dan kehendaknya Allah, Dia sendiri yang memimpin kita, yang menuntun kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, benar? Bukan karena kita, oh saya seperti domba yang sudah gemuk, oh saya sudah lebih hebat dari yang lain sehingga Tuhan menyertai saya. Tidak. Siapapun kita di hadapan Tuhan, kita tetap sama. Amin. Di hadapan Tuhan kita tetap mendapatkan perhatian dan kasih yang sama dari Tuhan, dari gembala kita. Tuhan tidak akan membeda-bedakan kita. Dia menyertai kita karena namanya. Dan di sini kita dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, lembah kekelaman ini seringkali digambarkan oleh Alkitab. Lembah kekelaman ataupun lembah kelam ataupun alam orang mati, dunia orang mati, seperti itu. Tuhan menyertai kita sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman. Adakah yang menawarkan kita seperti itu? Satu saja di dunia ini ada? Tidak akan pernah ada. Dia menyertai kita sampai di lembah kekelaman. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, kita akan mendapatkan suatu ungkapan yang sangat dahsyat, di mana Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Untuk apa? Untuk karena kita semua, karena dosa-dosa kita, karena kita yang bersalah, karena domba-dombanya seperti saya dan saudara. Amin. Jadi perkataan Daud yang menyegarkan jiwa kita, yang mengajarkan kita bahwa Allah dan gembala yang kita percaya ini adalah sungguh-sungguh Dia akan tetap bertanggung jawab atas domba-dombanya. Amin. Atas kita semua, atas kehidupan kita semua. Dan kalau kita sudah tahu kita dibimbing oleh gembala yang baik, maka dikatakan lagi, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Amin. Jadi kalau kita disertai oleh Tuhan, kita berjalan beserta dengan Tuhan, seperti apapun keadaan dan kondisi kehidupan kita, jangan pernah takut. Amin. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kata Alkitab, sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman, kita jangan pernah takut bahaya, karena ada Tuhan yang beserta kita. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat itu yang dimaksudkan apa? Tahu gada, tongkat tahu? Tongkat yang dipegang oleh gembala bukan untuk memukul kita, bukan untuk bukan untuk menyakiti kita atau membuat kita sakit, bukan. Tetapi itu adalah lambang kuasanya Tuhan, lambang kuasa yang dimiliki oleh Tuhan untuk menyertai kita semua. Makanya kita jangan pernah takut. Ketakutan boleh, ketakutan ada, bukan berarti kita menakuti takut kepada segala sesuatu. Ketakutan ada bukan berarti kita harus takluk kepada ketakutan. Tetapi satu hal yang harus kita pegang adalah bahwa kita punya Tuhan yang menyertai kita, yang punya kuasa lebih besar dari semuanya. Amin. Nah, gada dan tongkat seringkali digambarkan oleh Alkitab yang sering dipegang oleh gembala-gembala yang menjadi alat pertama untuk mengusir serigala-serigala. Kalau Daud sebagai gembala, dia akan melawan singa-singa, katanya. Dia sudah melawan beberapa serigala yang akan menerkam dombanya. Dengan tongkat dan kuasa Tuhan yang menghibur kita, yang menjadi penghibur kita, maka dimanapun kita berada, kita menjadi tidak akan pernah takut. Amin. Kematian sekalipun, di dalam lembah kekelaman sekalipun, karena Tuhan
sudah menyediakan suatu hal yang terbaik bagi kita. Nah, domba ini harus bergantung kepada sang gembala. Coba kita baca Yohanes pasal 10 ayat 4 tadi. Kembali ke Yohanes pasal 10 ayat 4. Mulai di ayat 3 saja. Bisa dibacakan kembali? 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menurut menuntunnya keluar. Ya, ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, jadi uniknya di pasal 10 ini, Yesus menggambarkan bahwa dia mengenal nama domba-dombanya masing-masing. Amin. Jadi misalnya seperti ini, Luther misalnya, Tuhan akan memanggil dombanya seperti nama Luther. Luther datang, tuk. Ini Luther datang di hadapan Tuhan. Ini domba atau kambing? Enggak, Tuhan enggak pernah seperti itu. Benar? Tuhan akan mengenal kita dengan nama kita. Tuhan akan tahu siapa kita. Tuhan akan tahu mana kambing dan mana domba. Tetapi kita semua sekalian, Tuhan mengenal kita lebih kenal dari siapapun. Tuhan mengenal kita dengan nama-nama kita. Artinya adalah seperti yang saya katakan tadi, suatu relasi, suatu hubungan yang dekat antara domba dengan gembala. Dan ini telah digenapi Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, dia mengenal kita dengan nama kita. Dan gembala yang palsu atau gembala-gembala yang cuma ingin enaknya aja, bisa nggak mengenal nama kita? Mungkin kenal dikatakan seperti itu, tapi ada hal yang lebih spesifik yang Tuhan maksud adalah dia mengenal lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Terus di ayat yang terakhir, di poin terakhir, ayat 5 dan 6. Mazmur pasal 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Iya, terus. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ialah aku penuh melimpah. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Iya, jadi yang terakhir saya akan tutup di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka kita ini adalah sebagai orang-orang kehormatan. Amin. Di dalam Tuhan, di dalam pengembalanya Tuhan, kita adalah orang-orang kehormatan. Coba lihat di engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Nah, seringkali digambarkan di dalam PL, orang yang diurapi adalah orang yang terhormat. Misalnya seperti Nabi Samuel mengurapi Saul dan Daud. Misalnya lagi seperti raja-raja yang lain yang diurapi. Nah, pengurapan ini adalah lambang penghormatan, salah satunya. Nah, kita di hadapan Tuhan, Tuhan katakan bahwa Dia mengurapi kita dengan minyak di kepala kita. Amin. Jadi Tuhan memperhatikan kita. Mengurapi itu bukan hanya soal kehormatan, tetapi waktu kita sakit, Tuhan memperhatikan. Waktu kita dihantam oleh misalnya kecelakaan, misalnya hal apapun yang menghantam kita, Tuhan menghormati kita. Tuhan melihat kita, memperhatikan kita. Pialaku penuh melimpah. Ini adalah sebuah kalau piala lambang tempat untuk minum ya, tempat untuk minum, tempat untuk menempatkan minuman yang dibawa oleh gembala-gembala. Tetapi Tuhan katakan bahwa pialaku penuh melimpah. Jadi selama kita menjadi dombanya Tuhan, selama kita berada di bawah pengembalaannya Allah, Tuhan tetap memelihara kita, memperhatikan kita. Waktu kita sakit, Tuhan menyembuhkan dengan urapannya. Amin. Nah, waktu kita tidak
di dalam pengembalanya Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan. Karena piala kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini bukan hal jasmani, tetapi keperluan-keperluan kita di dalam Tuhan. Amin. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi orang-orang yang percaya, yang sudah menerima kebajikan dan kemurahan belaka, haruskah kita secara egois untuk menikmatinya sendiri? Tidak, tetapi Tuhan katakan bahwa di dalam perjanjian baru kita akan puas dengan berilah. Kita tidak pernah katakan untuk mementingkan diri sendiri. Orang yang sudah mengikuti Tuhan, orang yang sudah dipelihara oleh Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah egois. Amin. Hidupnya akan terus mengandalkan Tuhan. Dan dia dengan domba-domba yang lain, dia tidak akan pernah saling sikut atau saling seruduk seperti itu. Tetapi dia akan tetap aman dan tentram di dalam pengembalanya Tuhan. Nah, seperti itulah yang dapat saya bagikan hari ini, di mana kita melihat momok dosa yang paling menakutkan telah ditaklukkan oleh Tuhan di dalam kematiannya di atas kayu salib. Dan Tuhan menjadi gembala kita yang agung. Tuhan menjamin kehidupan kita. Dia memelihara kita. Dia memahami keperluan jiwa kita, keselamatan kita. Dan dia sendiri yang telah turun di dalam dunia orang mati, itu semua untuk menebus kehidupan kita. Dan dia adalah gembala yang selalu menuntun kita. Sampai di dalam lembah kekelaman pun kita tidak akan pernah takut dengan yang namanya bahaya. Amin. Karena ada Tuhan besertaku. Dan yang ketiga, yang terakhir, di dalam pemeliharaannya Tuhan, kita akan selalu tercukupkan segala kebutuhan. Dan kita tidak akan pernah lagi mengalami yang namanya ketakutan dan kebimbangan-kebimbangan terjadi. Tetapi Tuhan menjamin semuanya atas kehidupan kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita ketahui, tetapi Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, sampai di lembah kekelaman kita jangan pernah takut bahaya, karena Tuhan beserta. Takut tahu kan hari esok, kan hari esok,
banyak hal tak ku pahami dalam masa berjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan, tapi terang bagiku ini, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang kekal. Mari kita sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Firman Tuhan terus mengajari dan membimbing kita. Bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Biarlah setiap hari kami, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Janji Tuhan, kami yakin dan percaya tidak akan pernah luput satupun atas kehidupan kami. Haleluya. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menuntun kami melalui Roh Kudus yang sangat berkuasa atas kehidupan kami. Untuk kami melalui segala situasi kehidupan kami, segala kesulitan kehidupan kami, Tuhanlah yang kami agungkan. Tuhanlah gembala kami yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan menuntun kami kemanapun kami pergi. Tuhan terus menyertai kami. Bahkan di lembah kekelaman, Tuhan ada beserta kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh hidup kami, jiwa dan roh kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita bahwa kita punya gembala yang sejati, yaitu Allah Bapa kita yang dapat kita andalkan. Terima kasih untuk Kak Leo yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang memberkati kita semua. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita akan persiapkan persembahan kita. Kita belajar untuk memberi yang terbaik bagi Allah kita. Saya persilahkan untuk petugas sekolah itu dapat mempersiapkan diri. Allah sumber kuat. Hanya
firman-Mu yang kembali membuat kami takjub bahwa kami punya Allah yang mengasihi kami, Gembala sejati kami, yang mengenal kami bahkan sampai ke dalam lubuk hati kami, yang tidak akan pernah membiarkan kami sedetik pun. Bahkan ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan gadamu, tongkatmu itu yang menghibur kami, Tuhan. Engkau menyediakan hidangan melimpah ruah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan bagi hari ini Tuhan, ketika kami belajar untuk memberi persembahan kami, biarlah kami belajar untuk memberi yang terbaik, seperti Allah telah memberi yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapak. Terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah boleh menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu, untuk melayani umat-Mu di tempat ini. Dan banyak jiwa-jiwa yang boleh kami layani melalui setiap persembahan kami. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati kehidupan kami seturut dengan janji Tuhan, dengan penyediaan Allah atas kehidupan kami ini. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani untuk Kak Angel, biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati. Juga untuk Kak Leo sudah menyampaikan firman Tuhan, anugerah Tuhan juga limpah kesambahan. Terima kasih Tuhan. Hormat pujian hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang dalam keluarga GBI SKP Semarang. Ada rekan kita yang baru ya, Kak Yordan dan Kak Yoga kalau nggak salah. Betul ya? Selamat datang. Selamat menikmati ibadah bersama dengan kami. Dan kami berharap ibadah kami boleh menjadi berkat bagi saudara. Demikian juga harapan kami ke depan, kita boleh bersama-sama juga menyembah Tuhan di tempat ini. Untuk info sepekan pendalaman Alkitab seperti biasa setiap hari Rabu pukul 6:30 via Instagram @gbskp Semarang. Ibadah hari Minggu pukul 9 live Facebook GBSKP Semarang. Ibadah sekolah Minggu pada minggu kedua dan keempat pukul 10:30 live Facebook GBSKP Semarang. Juga ada ucapan selamat ulang tahun. Yang pertama untuk adik kita Kesli 11 Maret boleh merayakan ulang tahun, bertambah usia, bertumbuh sempurna di dalam Tuhan dan kasih karunia Tuhan melimpah. Demikian juga untuk Buin, selamat ulang tahun 13 Maret, kiranya kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, hikmat Allah, anugerahnya juga limpah untuk Buin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apakah ada pengumuman tambahan? Kalau tidak ada, saya serahkan berikutnya kepada Bapak Pendana untuk mendoakan kita semua dan menutup ibadah kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat ulang tahun, Bu. Tuhan memberkati, sehat selalu, panjang umur. Baik, juga bagi yang baru pertama kali datang, Tuhan memberkati. Mari Bu Win tampil ke depan. Panjang umurnya. Kita bangkit berdiri, saudara sekalian. Kita juga akan sambut yang baru datang dengan pujian Kristus Pembela. Mari kita akan nyanyikan lagu ini.
tengah keadaan apapun juga, kami tetap percaya bahwa Tuhanlah gembala kami yang baik. Gembala yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami, tetapi membawa kami ke hamparan rumput yang hijau, menyegarkan kami dengan air yang jernih dan tenang, memelihara kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah keadaan sekeliling kami yang siap menerkam kami, Tuhan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk penggembalaan Tuhan dalam hidup ini. Tetaplah kami selalu ada dalam penggembalaanmu untuk menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati penjagaan dan pembelaan Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu urapi. Tuhan, lebih indah lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur dan bersukacita untuk Bu Win yang Tuhan sudah Tuhan tambahkan usianya. Biarlah dengan penambahan usia, kiranya Bu Win boleh menjadi seorang ibu yang semakin bijaksana, seorang nenek yang sungguh-sungguh boleh menjadi teladan bagi cucu-cucunya, seorang mertua yang sungguh Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi para menantunya. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan Bu Win. Tuhan juga akan memeliharakan kesehatannya. Kiranya segala gangguan sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, Tuhan jamah, Tuhan sendiri pulihkan tubuhnya sehingga segala sakit penyakit Tuhan singkirkan. Biarlah di masa-masa Tuhan memberi kesempatan kepadanya, Bu Win semakin cinta kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh Tuhan melekat kepada Tuhan, sehingga dia boleh merasakan pembelaan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk rekan kami yang baru pertama kali datang. Biarlah kasih Tuhan juga melimpah dalam kehidupannya, dalam studinya, dalam segala masa depannya. Tuhan tolong. Saat ini hamba juga berdoa untuk Tuhan, keluarga kami, orang tua kami juga Tuhan, yang sebentar akan berangkat ke Bandung beserta dengan Freddy, Dewi, Kayla. Tuhan juga sertai kehidupan mereka, bahkan di kota Bandung dengan penyertaan kasih sayang Tuhan. Kami serahkan Tuhan hari-hari ke depan dalam perlindungan, penyertaan, pembelaan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Di tengah-tengah Tuhan keadaan yang masih diliputi oleh ketakutan, mungkin juga Tuhan gangguan dari COVID-19 ini yang belum berhenti. Kiranya Tuhan tolong agar bangsa kami boleh tetap bertahan dalam pertolongan Tuhan. Tuhan tolong untuk Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh staf para menterinya, khususnya di dalam penanganan COVID-19 ini. Apa yang sudah mereka kerjakan, hikmat marifat sorgawi melimpah dalam kehidupan mereka. Dan vaksinasi yang sedang dilaksanakan di seluruh Indonesia boleh terus berjalan. Dan juga jangan sampai membawa dampak-dampak yang buruk bagi yang sudah divaksin. Tetapi sungguh Tuhan boleh menimbulkan herd immunity atau kekebalan tubuh yang terjadi bagi warga negara Indonesia, sehingga Tuhan COVID-19 bisa semakin terkendalikan di negeri kami, khususnya di kota kami ini. Hamba serahkan Tuhan kehidupan anak-anak Tuhan yang bekerja, yang berusaha, tetap Tuhan pelihara supaya usaha mereka di tengah-tengah masa yang sukar ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong. Tetap usaha mereka boleh berjalan. Mereka yang bekerja tetap terpelihara Tuhan. Tuhan membukakan tangan, mencurahkan berkat bagi mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan juga berhasil. Anak-anak kami dalam studinya,
mulai dari tingkat Tuhan SD sampai pun perguruan tinggi, mungkin masih menjalankan pendidikan secara online. Hikmat marifat sorga melimpah dalam kehidupan Tuhan mereka semua. Bahkan Tuhan mereka boleh menerima semua materi pelajaran dengan baik. Mereka boleh Tuhan menghadapi tes-tes dengan baik. Dan segala sesuatunya boleh berlangsung dengan baik. Sampai Tuhan COVID-19 ini bisa reda di seluruh dunia, bahkan di negeri kami. Terima kasih Bapak yang di sorga. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah. Biarlah Tuhan tolong lindungi kami semua, tibakan di tempat kami dengan pertolongan perlindungan Tuhan. Kasih Tuhan melimpah. Masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Secara khusus, jikalau sebentar setelah acara ini anak-anak sekolah minggu juga akan mengadakan ibadah, Tuhan urapi para guru-guru sekolah minggu, bahkan anak-anak boleh Tuhan ada respon yang baik. Sungguh-sungguh bisa mereka Tuhan menikmati kebenaran firman Tuhan, dan mereka boleh Tuhan sungguh-sungguh mengerti sejak kecil bagaimana mereka beribadah. Mereka sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Kasih Tuhan melimpah dalam ibadah sebentar sekolah minggu. Terima kasih. Dan akhirnya segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Pandanglah dengan imanmu, mata imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan mari kita tadahkan tangan kita. Persiapkan dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat yang datang dari Bapa segala terang dilimpahkan dalam hidupmu sekalian. Diberkatilah engkau saat engkau keluar atau masuk dalam rumahmu. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, sehingga nikahmu penuh dengan sukacita surgawi. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau usahakan. Tuhan membuka pintu surga dan tingkap langit, mencurahkan segala berkat rezeki yang melimpah dalam kehidupanmu. Dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit yang membahayakan. Dihalaukannya engkau dari segala mara bahaya, musibah, kecelakaan. Bahkan orang-orang yang bermaksud jahat yang akan mendatangi engkau, Tuhan halaukan dari hadapanmu. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai dan melindungimu. Dan saudara sekalian, pulanglah dengan segala anugerah rahmat berkat dari Allah Bapa, kasih penebusan yang sempurna dari Allah Putra, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita sekalian. Kami